Studi tata kelola pemilu itu saya tempuh di bulan September ya, 2022. Kalau boleh tahu juga nih Pak, kenapa Iya. sih Pak kok minat dan tertarik dengan studi tata kelola pemilu itu sendiri? Pertama adalah unik ya, jadi jurusan tata kelola pemilu itu masih sangat jarang, terutama di Banyuwangi. Itu kan kita kalau ngomongkan tentang kepemiluan itu kan biasanya menjadi lapangan di penelitian di Fakultas Hukum atau di Fakultas sosial lainnya seperti di Fakultas Ilmu Politik ya. Tetapi kemudian muncul program tata kelola pemilu itu menjadi hal yang menarik buat saya. Kemudian saya mengikuti. Institusi sendiri tidak menimbulkan rasa takut, Bapak? Jadi beberapa manfaat terkait dengan penyiapan SDM Badan Ad Hoc untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan verifikasi syarat keanggotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banyuwangi bersama saya Selvin Agustina Kalki yang akan menemani podcast pada hari ini. Tema episode kali ini adalah evaluasi pembentukan badan ad hoc dari sudut pandang tata kelola pemilu. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya sudah bersama narasumber yang akan memberikan informasi yang cukup menarik mengenai pentingnya pendidikan. Langsung saja ke narasumbernya. Selamat pagi Bapak Binawan Panji Asmara, SHMIP. Selamat pagi Mbak Selvin. Gimana Pak? Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Dari data yang saya terima ya Bapak, narasumber ini adalah alumni dari Pasca Sarjana alumni mahasiswa dari Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilu. Kapan sih Pak kalau boleh tahu studi itu dilaksanakan? Ya, baik Mbak Selvin, studi Tata Kelola Pemilu itu saya tempuh di bulan September ya, 2022 dan selesai itu di bulan sampai wisuda itu di bulan Oktober di tahun 2024. Oh gitu nih. Kalau boleh tahu juga nih Pak, kenapa sih Pak kok minat dan tertarik dengan studi tata kelola pemilu itu sendiri? Ya, pertama yang membuat saya menarik untuk mengikuti studi tata kelola pemilu di Universitas Airlangga yang diselenggarakan beasiswa oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama adalah unik ya, jadi jurusan tata kelola pemilu itu masih sangat jarang, terutama di Banyuwangi. Itu kan kita kalau ngomongkan tentang kepemiluan itu kan biasanya menjadi lapangan di penelitian di Fakultas Hukum atau di Fakultas sosial lainnya seperti di Fakultas Ilmu Politik ya. Tetapi kemudian muncul program tata kelola pemilu itu menjadi hal yang menarik buat saya. Kemudian saya mengikuti. Yang kedua itu kan background saya itu sebelumnya kan di Fakultas Hukum. Jadi saya merasa perlu untuk melengkapi beberapa konsep maupun teoritis terkait tentang kepemiluan. Jadi sebelumnya saya di Fakultas Hukum itu sifatnya kan hanya dogma atau terapan yang murni. Jadi saya perlu untuk membekali itu sebagai bekal saya di karir di Kesekretariatan KPU Kabupaten Banyuwangi. Jadi itu adalah beasiswa dari KPU nih Bapak, ya, Komisi Pemilihan Umum nih. Iya benar. Oh, hebat nih Pak, yang saya tahu itu menyusun tesis itu cukup susah nih Pak, benar nggak sih Pak? Menyusun tesis itu kalau dibilang sulit ya tidak terlalu sulit, hanya memang kita harus perlu memanajemen waktu ya, karena kan pendidikan pasca sarjana itu kan beasiswa, jadi ada limitasi waktu 2 tahun. Nah, kita harus memanajemen waktu, harus lebih fokus untuk
fokus mempersiapkan apa penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kita harus juga mengikuti beberapa alur yang telah ditentukan oleh dosen penguji maupun pembimbing gitu. Boleh nggak sih Pak coba diceritakan secara sekilas aja bagaimana sih suasana menyusun tesis sampai pada ujian tesis? Siapa tahu bisa motivasi teman-teman pemilih dan saya sendiri. Oh, iya. Jadi suasananya waktu itu yang saya rasakan itu yang pertama deg-degan ya, karena kan dari beberapa dosen penguji maupun pembimbing itu kan mereka itu kan pakar, kemudian ahli dan ada praktisi yang sudah menekuni lama bidang kepemiluan di Indonesia. Ya, jadi tentunya mereka lebih paham ya dinamikanya, kemudian problematikanya. Jadi ketika saat saya akan mungkin mencoba sebuah tema terkait penelitian itu perasaan was-was itu pasti ada. Wah, ini pasti bakal ada masukan karena memang beliau-beliau dosen penguji dan pembimbing itu kan sangat memahami. Nah, itu yang saya rasakan di saat menyusun ini. Ya. Oh iya Pak, ada dosen praktisi di kepemiluan. Kalau boleh tahu siapa saja sih Pak disebutkan namanya? Ya, ada beberapa dosen penguji maupun pembimbing yang menguji dan membimbing saya itu ada beberapa dosen yang praktisi di bidang kepemiluan. Ada Bapak Ramlan Surbakti ya, beliau kan Ketua KPU di periode 2004. Kemudian ada Bapak Kris Nugroho, kemudian ada Bapak Ari Bowo, kemudian ada Ibu Dwi Windyastuti dan Ibu Siti Aminah. Beliau ini juga sangat concern di bidang penelitian terkait kepemiluan di Indonesia. Dan kemudian Mbak Selvin, dari beberapa dosen tadi kan akhirnya kekhawatiran saya itu akhirnya terjadi gitu. Begitu naskah proposal itu saya sampaikan, memang banyak sekali dari yang semula permasalahannya bersifat kurang menarik akhirnya menjadi dipertajam oleh mereka, dan dari permasalahan-permasalahan dan bahasan itu akhirnya di tesis saya itu memang menemukan ada beberapa poin-poin yang bisa menjadi evaluasi terkait tentang implementasi kebijakan di bidang teknologi informasi, khususnya di tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dan dukungan sumber daya manusianya berkaitan dengan tahapan verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu itu sendiri. Itu. Institusi sendiri tidak menimbulkan rasa takut, Bapak? Ya, takut ya. Kalau mengkritik itu pasti takut. Nah, waktu itu makanya saya tidak menyampaikan isu yang tajam ya. Nah, tapi karena memang beliau dosen penguji dan pembimbing itu akhirnya memberikan tips bagaimana caranya menyusun sebuah tesis dengan hati-hati, kemudian bagaimana juga mengelaborasinya dengan etika-etika akademik, kemudian bagaimana dari hasil tulisan dan penelitian itu tidak mengganggu dari peneliti itu sendiri. Jadi beberapa tips yang dilakukan itu sangat bermanfaat untuk tetap mempertajam isunya, tapi juga memberikan saran dan masukan yang konstruktif ya, karena kan sifatnya dari penelitian ilmiah itu harus bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi pemangku kebijakan gitu. Ya. Jadi beliau ini tadi sudah cukup paham gitu Bapak nggih. Ya, alhamdulillah Mbak Selvin. Beliau itu juga jadi sangat membantu gitu Pak. Ya, sangat membantu, dan memang ilmu beliau itu dalam bidang penulisan tata kelola pemilu itu memang sangat bermanfaat ya untuk yang saya alami. Apalagi di KPU itu kan ada jurnal electoral governance ya, itu memang milik dari jurnal yang dikembangkan oleh KPU, dan itu bisa menjadi sarana untuk melakukan penelitian lebih lanjut gitu, yang bagi siapapun masyarakat mungkin atau teman pemilih yang memang concern di bidang kepemiluan. Menarik sekali nih Bapak nggih, ceritanya saya dengarkan cukup menarik. Tadi juga sempat disinggung nih sedikit sama jenengan tentang evaluasi di bidang SDM. Mungkin bisa disebutkan seperti apa evaluasi yang perlu dilakukan oleh KPU
dan bisa disertakan pula secara spesifik di tahap pemilu atau pemilihan 2024 yang mana? Bisa dijelaskan? Baik Mbak Selvin, jadi sebelum saya uraikan beberapa hal evaluasi ya terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, khususnya di bidang SDM ya. Jadi saya ingin menyampaikan dahulu terkait konsep fase pemilu itu sebagaimana diutarakan oleh IDEA. Pemilu itu kan dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama ada pre-election, kemudian implementation of election atau pelaksanaan implementasi dari tahapan pemilu itu sendiri, kemudian ada fase post-election. Nah, di fase implementation of election atau pelaksanaan dari tahapan itu ada yang namanya tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, di dalam tahapan itu ada hal yang perlu dievaluasi terkait SDM, yaitu belum terbentuknya badan ad hoc, terutama di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan, dan di tingkat desa, kelurahan, panitia pemungutan suara. Jadi saat tahapan itu belum terbentuk badan ad hoc, menyebabkan tugas-tugas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten berkenaan dengan verifikasi syarat keanggotaan partai politik calon peserta pemilu itu menjadi berat, gitu. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu kan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu kan di sumber daya manusia SDM di KPU Kabupaten itu kan melakukan kegiatan yang namanya verifikasi administrasi syarat keanggotaan partai politik ya, melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL. Kemudian kita juga melakukan kegiatan yang namanya verifikasi faktual syarat keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Jadi verifikasi yang dilakukan di lapangan, verifikasi sebenarnya di lapangan berdasarkan data sampling. Jadi bisa dibayangkan ya, waktu itu kalau belum terbentuknya badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa kelurahan, kita yang SDM di KPU Kabupaten yang juga harus menyelesaikan tugas-tugas rutin, itu juga melaksanakan tahapan di bawah. Jadi verifikasi faktual itu kan dilakukan mulai dari pagi sampai malam. Nah, tentunya kondisi ini menyebabkan beban kerja di KPU Kabupaten, baik itu pimpinan sendiri yang juga aktif melakukan asesmen pendampingan dan monitoring ya saat verifikasi faktual, ataupun teman-teman dari sekretariatan itu menjadi beban kerjanya menjadi berlebih. Tentu kelelahan, kecapean, nah itu kan hal-hal yang dialami oleh KPU Kabupaten ya, personal di KPU Kabupaten. Nah, kondisi ini rentan menimbulkan yang namanya sesuatu irregularity atau ketidakteraturan. Jadi berdasarkan realita tadi, kita bisa saja ya melakukan yang namanya kesalahan penandaan pada SIPOL, atau mungkin kita mengalami kekeliruan, bukan karena kesengajaan ya, kekeliruan yang tidak disengaja saat memberikan pengisian lembar kerja verifikasi faktual. Nah, jadi permasalahan itu kemudian menjadi salah satu hasil pembahasan di penelitian saya, dan itu memang perlu dilakukan untuk pembenahan terkait penataan rekrutmen badan ad hoc, PPK dan PPS untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi syarat administrasi, verifikasi administrasi syarat keanggotaan partai politik maupun verifikasi faktual keanggotaan partai politik di lapangan. Itu. Jadi dengan adanya badan ad hoc yang sudah dibentuk tadi itu cukup membantu kerjanya KPU Kabupaten nih Bapak? Ya tentu, itu membantu ya. Membantu sekali nih Bapak. Mereka. Lalu untuk pembentukannya itu sendiri dilakukan kapan Bapak? Di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan desa? Kalau berdasarkan regulasi ya, berdasarkan regulasi yang berlaku, itu pembentukan PPK dan PPS, kita fokuskan saja ke PPK dan PPS terkait ini, dilakukan 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dimulai, dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Itu secara regulasi baik di Undang-Undang tentang Pemilu maupun di Peraturan KPU tentang pembentukan badan ad hoc maupun tata kerja. Sudah tertera di undang-undang ya Bapak ya, resmi ya.
Kalau begitu Bapak, apa sebenarnya manfaat lain yang bisa diperoleh dari pembentukan badan ad hoc itu sendiri sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik? Jadi beberapa manfaat terkait dengan penyiapan SDM badan ad hoc untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan verifikasi syarat keanggotaan partai politik. Yang pertama adalah bahwa personal PPK maupun PPS itu kan orang-orang yang sangat menguasai kewilayahan. Mereka itu kan orang yang kesehariannya bertempat tinggal di kecamatan atau di desa tersebut. Jadi mereka sangat memahami peta lokasi. Nah, bisa dibayangkan kalau lembar kerja kita itu ada di wilayah yang terjauh dari pusat kota. Contohnya misalnya, karena kan lembar kerja verifikasi faktual itu kan berdasarkan identitas kependudukan ya. Di situ ada KTP, kemudian ada NIK, ada alamat, kemudian ada nama orang yang harus disampling ya. Jadi kalau didukung oleh mereka, sumber daya manusia ad hoc di tingkat desa itu kan menjadi lebih cepat untuk menemukan orang-orang yang disampling dalam verifikasi faktual. Nah, berbeda kan saat verifikasi syarat keanggotaan partai politik dengan verifikasi syarat dukungan minimal anggota DPD di pemilu yang sama. Di DPD itu kan PPK dan PPS sudah terbentuk ya. Mereka lebih cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas itu gitu. Jadi KPU Kabupaten sangat terbantu ya. Kalau misalnya ada itu di daerah Desa Sarongan, Pesanggaran, nah, mereka kan paham dengan wilayah itu sebagai desa yang terjauh ya dari pusat kota. Termasuk terpencil ya. Iya, termasuk terpencil. Atau mungkin desa yang berada di perkebunan, contohnya ya. Misalnya di perkebunan Malangsari, misalnya di Kalibaru, atau di perkebunan Terbasala di Glenmore. Itu kan lokasi-lokasi yang jauh dari pusat kota ya. Jadi perlu membutuhkan SDM yang paham atas kewilayahan itu. Cukup susah dijangkau ya. Ya, cukup susah dijangkau. Berikutnya yang kedua itu kan manfaatnya ketika PPK dan PPS itu sudah terbentuk, itu mereka itu kan orang yang dikenal oleh warga sekitar ya. Jadi oleh penduduk sekitar itu mereka sudah familiar ya, tidak asing. Jadi warga yang didatangi untuk diwawancara dalam kegiatan verifikasi faktual itu menjadi tidak canggung. Karena memang saya sendiri juga mengikuti tahapan itu ya. Jadi kalau ada warga yang asing, itu ditanya oleh petugas gitu, dari mana mereka kan bertanya dari mana Mas, dari KPU Kabupaten gitu. Nah mereka takut gitu, takut menjawab itu. Kemudian ada juga yang sempat menangis ya. Waktu itu saya tahu sendiri ya, datangi di, kalau nggak salah waktu itu di Kecamatan Giri, desanya itu Grogol kalau nggak salah, ingat saya. Terjun langsung ya ke Giri. Waktu itu ada masyarakat yang menangis, jadi takut gitu. Nah, karena dari situlah kemudian, wah ini kalau memang dilakukan oleh mereka-mereka yang dikenal atau sudah familiar, tidak asing ya oleh masyarakat sekitar, mungkin mereka menjawab juga berbeda ya. Padahal kita waktu itu bersama tim ya, bersama Bawaslu, rame-rame ya melakukan interview itu, melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis ya. Ternyata mereka juga masih takut karena asingnya tadi. Kalau dari PPK maupun PPS itu sudah mengenal mereka atau mereka juga kenal figur mereka, kan lebih enak. Lebih gitu. Santai gitu ya. Bapak, sebelum kita closing episode pada hari ini, mungkin ada kata-kata mutiara atau motivasi yang akan disampaikan pada teman pemilih, monggo. Baik, Mbak Selvin. Jadi untuk teman-teman pemilih, khususnya adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi di Banyuwangi ya, mungkin saya bisa memberikan motivasi untuk tertarik melakukan penelitian terkait kepemiluan di Banyuwangi. Jadi persoalan-persoalan terkait kepemiluan itu ternyata cukup banyak dan menarik diteliti. Memang kalau kita berbicara praktiknya, bahwa pemilu itu kan arena kontestasi dari praktek politik ya, dari politik praktis. Nah, tentu indikatornya adalah kemenangan. Tetapi saya meyakini dan percaya kalau
hasil buah pemikiran, kemudian ilmu pengetahuan yang didasarkan atas rasio analitis dan keilmuan yang benar, tentu akan menghasilkan jawaban-jawaban yang bisa menjadi solusi atas permasalahan di bidang kepemiluan, dan itu sangat bermanfaat nantinya bagi KPU RI dalam menyusun kebijakan maupun mengembangkan implementasi kebijakan yang mengarah kepada keterpenuhan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas informasi terkait evaluasi pembentukan badan ad hoc dari sudut pandang tata kelola pemilu. Ya, Semoga sama-sama. informasi ini bermanfaat untuk teman-teman pemilih semua. Dan terima kasih kepada teman pemilih yang telah setia menonton podcast kami. Sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Banyuwangi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.